يا رب يا عالم الحال إليك وجهت لما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Majalis An-Nabawiyah malam ke-11. Pembahasan tentang bertemunya orang-orang saleh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah, nyata. Kalau menurut Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, memang lebih sulit daripada yang dirumuskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di kitab-kitab beliau. Menurut Saudara Imam, mustahil, tidak mungkin seseorang bertemu yaqadhatan. Yaqadhatan itu artinya dalam keadaan jaga, jasadan bijasadin. Jadi bisa disentuh. Malah di ba'dul majalis Syekhuna al-Imam pakai ibarat kas-sahabah. Artinya kas-sahabah itu seperti zaman sahabat bertemu Nabi dulu. Tidak membahas orang yang bertemu Nabi setelah Rasulullah SAW wafat, pangkatnya seperti sahabat. Tidak ke sana pembahasannya, itu mah nggak mungkin. Artinya betul-betul nyata, makanya sulit. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di kitab-kitab beliau mengatakan, pakai ibarat a'lal magamat. Jadi tinggi-tingginya magam, karomah itu bertemu Rasul ya gadah. Pahami itu a'lal maqamat, a'lal karomat, pakai takbir begitu. Lalu bagaimana kita menyikapi di zaman kita? Kan kadang kita dengar itu fulan ketemu ya Allah, fulan ketemu ya Allah. Paling aman husnudzan, selesai sudah. Paling aman kita berhusnudzan, baik sangka, bukan yakin ya. Yakin sulit loh. Saya kalau ditanya fulan bertemu ya Allah dengan Nabi, kata si fulan atau kata muridnya, ya kita husnudzan. Suruh yakin, nggak bisa. Lain lagi, udah urusan yakin itu beda udah. Bab teorinya sulit. Memang kita harus, kalau membahas ilmu itu apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Memang ada keterangan begini, bisa jadi seseorang itu bertemu yaqadhah dengan Rasulullah SAW tanpa melewati 700.000 maqam di dua keadaan. Ini memang jarang dibahas supaya tidak banyak orang yang mengaku-ngaku ketemu Nabi. Satu, kalau dibawa sama gurunya, itu beda ya. Artinya dia belum sampai ke sana. Tapi karena gurunya yang bawa, ya lain lagi. Seperti riwayatnya Al-Habib Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, waktu beliau membawa seorang muridnya yang akhirnya bertemu Nabi, ada itu di kitab Manaqib beliau, saya baca. Itu bisa, naam, itu bisa. Artinya ya sekali itu karena dibawa aja. Meminjam bahasa guru saya itu kayak kutu. Kita kan kayak kutu kan, banyak dosa kan. Kutu masuk ke kantongnya
orang yang naik pesawat ke Jakarta, terbang, ya ikut terbang, wasol sampai ke Jakarta. Padahal kutu, ya kayak gitulah kita ini ibarat kutu-kutu rohani, orang yang tidak pantas, kotor, malah waliyadzubillah najis, tapi kalau dibawa guru ya bisa aja. Itu bisa satu. Kedua, nabinya yang kepingin. Atau kalau bukan nabi, wali di alam barzah, beliaunya yang kepingin. Itu lain lagi. Udah keluar dari kaidah kalau itu. Tapi kalau rumusnya, kalau menurut mazhabnya Syekhul Imam itu 700.000 pangkat kewalian. Jadi udahlah, jangan aneh-aneh lah. Terlalu sulit. Lalu bagaimana kalau ada orang tidak berada di dua keadaan pengecualian tadi dan dia tidak melewati 700.000 magam? Saya jawab, imma dia dusta, wa imma dia menyangka itu nabi padahal bukan nabi. Ya salah lihat aja. Iya, dia melihat sesuatu dari alamul ghaib, lakin bukan Rasulullah SAW. Makanya untuk aman ya harus ada mursyidun yurshiduhu, yang memberi satu mursyid, yang memberi si murid ini petunjuk. Hadan nabi, ini bukan. Ini fulan, ini bukan. Soalnya susah ya. Itu namanya aja ghaib. Ghaib itu yang tidak terlihat. Ya sulit. Alamul ghaib, alamul malakut itu ya sangat susah. Ya bakhtuh orang yang punya syekh arif billah min ahli ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqadha yurshiduh sampai ke sana. Walau fi akhir umrih, meskipun terjadinya di akhir umurnya. Juga jangan kita berpendapat tidak mungkin, ya. Tidak mungkin benar kalau tidak melewati magom-magom tadi ya. Tapi kalau sudah, artinya bukan tidak mungkin tanpa solusi, tanpa makhraj, tanpa jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah yurid, Allah yang kepingin, ya sedetik juga beres. Namanya juga Allah. Khaliq kulli syai'. Nah, kalau kita kembali ke kitab, ke pendapat Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ini saya bacakan tabirnya. Ini dari kitab Sa'adatud Darain halaman 426. Jadi bainal abdi wa baina hadzal maqam, maqam ketemu Nabi Yaqadha ya, antara seorang hamba dan antara maqam ketemu Nabi Yaqadha itu 100,000 maqam wa 47,000 maqam, 247.000 maqam. Itu baru bisa ijtima' bin Nabi Yaqadha. Ini sudah sering saya bahas ya. Saya ulang lagi karena ini hari-hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang harus sering diulang supaya orang tidak gampang mengaku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu tidak berubah. Kalau di zaman Imam Sya'rani syaratnya ini, ya sebelum zaman beliau syaratnya ya ini, sekarang syaratnya ya ini, sampai kapanpun syaratnya ya wis ini. Ilmu itu tidak berubah. Karamullah, ya kalau Anda berkata, lu kan Allah dermawan, itu jangan dibahas, itu mah lain lagi itu. Kalau sudah cerita
sifat dermawannya Allah Ta'ala udah nggak pakai rumus. Kita kan lagi bahas ilmu ini, lagi bahas ya segala sesuatu kan ada syurut, ada arkan, ada mubtilat, syaratnya ini, rukunnya ini, yang menyebabkan batal tidak jadi ketemu Nabi ini. Kalau sudah cerita takdir, kedermawanan Allah, itu lain lagi. Nggak bisa ngomong. Manusia udah di hadapan karamullah azza wa jalla, siapa yang bisa bantah? Ini kayak orang ngomong, saya ingin dapat 100 triliun. Dari mana? Allah kan dermawan. Ya, jangan ngomong, itu malah lain lagi. Nah, kalau mau pakai yang normal-normal ya kerja, kasab, ikhtiar, kerja, doa, dan lain-lain. Cuma salah satu ghurur yang terjadi di kehidupan kita itu, kalau kita bicara tentang uang tanpa kerja dibantah kita. Nggak mungkin ente bisa dapat uang kalau nggak syukur, nggak kerja. Tapi kalau udah bicara urusan mimpi Nabi, ketemu Nabi, itu digampangkan, kayak gampang gitu. Jadi begitu. Dan supaya dipaham untuk thalabah Darul Hadis dan Ribatul Rahmah, alhamdulillah wa syukurillah, maha guru kita itu mulai Syekhuna Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, Syekhuna Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih, sampai gurunya sampai ke zaman tabi'in, keseluruhan silsilah kita itu min ahli ijtima' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gadah. Alhamdulillah, tidak ada di rantai silsilah Thariqah Al-Imamain itu putus satu nggak bisa ketemu Nabi ya gadah, nggak ada. Semuanya alhamdulillah sampai ke atas min ahli ijtima' bin Nabi, min ahli ijtima' bi Sayyidina Al-Khadir, min ahli ijtima' bi rijalil ghaib, min ahli ijtima' bil awliya. Alhamdulillah wa syukurillah, mata rantai kita tidak terputus. Jadi bagi yang sudah intisab, tersambung, bernasab ke Thariqah Imamain, itu sebetulnya untuk tersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal fil manam itu nggak sulit, soalnya rantai silsilahnya sudah ada. Nah, kalau tidak terjadi, ya salahkan diri Anda sendiri. Rantainya mah udah benar, mungkin gelasnya aja yang masih tertutup ya. Kalau silsilahnya sih sudah sahih. Nah, kalau mata rantai sudah benar, Anda masih belum tersambung, pasti ada yang salah. Dicari saja itu, cari apa yang kurang, apa yang salah. Kalau sudah ketemu, hilangkan, ya pasti ittisal. Jadi walhasil urusan al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umdah ala safa, mau dia turunan Nabi atau tidak, kembali kepada sofa masing-masing. Memang ada riwayat satu wali namanya Al-Arif Billah Sayyid Syekh Abdul Aziz Ad-Dairini. Ini cerita di Sa'adatul Darain 443. Annahu lamma nusibat ilaihil masyikhah bi Dairin, kayaknya namanya Dairin ya, Dair nama daerah. Saya tidak terlalu tahu harokatnya, kurang lebih Dairini. ونازعه فيه جماعة من الأشراف اتفقت آراء أهل البلاد على موعد بعد صلاة الجمعة وأن السادة الأشراف ينادون جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن سيد عبد العزيز يناديه أيضا
wa anna kulla man ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana al-haqqu lahu. Jadi waktu terjadi di daerah beliau perbedaan pendapat yang akan diangkat jadi mursyid gitulah, yang mimpin orang-orang di daerah itu, tapi dalam urusan kebatinan ini. Beliau atau dari Ba'dul Habaib. Udah gini aja deh. Ini sama-sama orang ahlu thariqah ini. Habaib suruh kumpul semua, suruh manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Habis itu Sayyidi Abdul Aziz juga manggil. Nanti Rasulullah SAW menjawab siapa, itu yang kita putuskan untuk menjadi pemimpin gitu. Pemimpin thariqah di daerah itu, daerah Dairin. Sudah, oke, kumpul. Fajtama'a lidzalika jamaahirun nas. Orang-orang ikut berkumpul, ingin tahu mana yang dipilih Rasulullah SAW. Tapi jangan ingkar dengan cerita ini ya. Apa iya zaman dulu seperti itu? Ya iya, ini masalahnya Sayyidi Abdul Aziz ini hidupnya di tahun 600-an Hijriyah, ya pantas ya, zaman itu masih zaman jauh sama zaman kita. Udah kumpul ini dua kelompok ini. Akhirnya faqala Sayyidi Abdul Aziz lil ashraf, hormat beliau kepada habaib waktu itu, taqaddamu antum wa nadu, fataqaddama wahidun ba'da wahid, kullun minhum yunadi ya jaddi ya Rasulullah, falam yujib wahidan. Akhirnya Sayyid waktu itu manggil ya jaddi ya Rasulullah, tidak terdengar jawaban. Fa inda dzalik taqaddama Sayyidi Abdul Aziz faqala ya sayyidi ya Rasulullah, fasami'a an-nasu ghatibatan labbaika ya Abdul Aziz. Setelah para sayyid tadi memanggil ya Rasulullah, enggak dijawab. Artinya tidak dijawab itu tidak terdengar suara Rasulullah ya. Akhirnya Sayyidi Abdul Aziz maju, begitu beliau memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah, orang-orang yang hadir dengar jawaban suaranya Nabi ini, suara Rasulullah SAW. Labbaika ya Abdul Aziz. Faqala jama'atun inna as-saffa alladhi yali Sayyidi Abdul Aziz sami'a was-sufufu allati khalfahu lam tasma'. Gak bisa begini, yang dengar jawaban cuma yang di sebelahnya Sayyidi Abdul Aziz, yang belakang tidak dengar. Suruh diulang lagi. Fa'a'adan nida fa'u'idatil ijabah lahu li Sayyidi Abdul Aziz sampai 3 kali, salah samarat. Akhirnya beliau manggil lagi, ya Sayyidi ya Rasulullah, terdengar jawaban, yang belakang juga mendengar. Semua yang hadir yasma'una sauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita begini ini jangan dibuat dalil, oh itu habaib manggil enggak dijawab. Kalau baca ilmu itu jangan dipotong-potong. Riwayat yang mengatakan bahwa para habaib kalau memanggil Rasulullah SAW dijawab juga nggak kehitung banyaknya. Yang terkenal Aqtabul Arba'ah itu juga bukan dijawab lagi, tangannya Rasulullah SAW dikeluarkan. Sayyid Rifai itu. Kemudian Al-Qutub Abdullah bin Ali al-Haddad mentashih hadis-hadisnya kepada Nabi. Yang terkenal lagi sama Sayyid Ali bin Ali Khalid Qasam, yang setiap mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh dijawab sawaun fis shalah atau di luar salat. Baik assalamu alayka beliau ucapkan di dalam salat atau di luar salat. Banyak enggak kehitung. Kenapa kejadian di sini seperti ini? Ya kita tidak tahu kehidupan
para sadah yang hadir waktu itu, mereka siapa kita nggak tahu, riwayatnya bagaimana kita nggak tahu. Kebetulan saja waktu itu Sayyidi Abdul Aziz, wali kabir memang ini, wali besar ini, Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dairi ini wali besar. Kebetulan saat itu yang wilayahnya tinggi Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dairi ini. Tapi jangan riwayat ini dipakai untuk seolah-olah kalau habaib juga sulit, enggak. Saya dengar dari guru-guru ibarat sumur, ada 2 sumur digali di tanah yang berlainan. Kalau dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu garibul ma', jadi dicangkul sedikit udah keluar sumbernya. Kalau selain dzurriyyah ba'idul ma', tapi bisa. Harus lebih capek. Harus lebih capek untuk mendapatkan itu. Alhasil, al-umdah lil ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu as-safa. As-safa. Semakin tinggi safa seseorang, semakin dekat dia dengan maqamul ijtima' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hugi pernah didatangi seorang sayyid. Sayyid ini juga minas salihin dan disegani oleh Ustadzul Imam. Ustadzul Imam waktu cerita tidak menyebut namanya, kayaknya sih lebih tua dari Ustadzul Imam. Orang aneh juga, minas salihin, soalnya pertanyaannya juga aneh. Ustadzul Imam waktu itu masih muda. Kemudian ditanya, ajdadi wa ajdadak min ahli al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadha fahal ijtama'ta bihi, gitu, dengan suara yang agak keras gitu. Diam Ustadzul Imam, enggak mau jawab. Sebab Ustadzul Imam termasuk orang yang jarang membuka ijtima' bin Nabi yaqadha illa fi awakhir umrih. Kalau dulu ya buka, tapi jarang-jarang. Diulang lagi 2 kali tetap tidak menjawab. Akhirnya ketika diulang yang ketiga kali, lam yazid jawabuhu ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustadzul Imam cuma menjawab sallallahu alaihi wasallam. Di ahli tariqah, kalau orang ditanya tentang kamu ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya goban enggak, kemudian orangnya diem, itu artinya terikat janji, nggak boleh cerita. Tapi kalau si penanya orang terhormat, artinya punya maqam, jadi untuk lepas dari situasi itu cukup menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu isyarah bahwa orang itu memang min ahli ijtima' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ghadatan. Allah yasahhil alaina wa alaikum al-ijtima' bihi sallallahu alaihi wasallam ya ghadatan wa manaman wa fahwaniyatan wa ala dzurriyyatina wa talamidina wa ala al-ahbab ala ad-dawam fi ladhi wa afiyah bila mihnah dunya wa akhirah. Jadi yang penting itu kita berusaha menjadi mahbub, dicintai Nabi. Secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai jami'ul ummah. Udah positif itu kan. Secara am Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai semua dzurriyyah. Nah, tapi kita ingin naik dari am ke khas. Kan banyak itu kita dengar seperti Imam Nabhani sampai mendapat gelar Habibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibul Habib. Orang yang dicintai Nabi. Limada? Sebab aksar karangan beliau khidmah kepada Nabi, selain khidmah kepada ad-din, beliau khidmah khasah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus sholawat ya karangannya Imam Nabhani, Sa'adatud Darain karangan Imam Nabhani, dan lain-lain, fil hadith juga. Sampai beliau mendapat maqam mahbubiyah khasah, orang khusus yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti di sini nih, ini di halaman 445 kitab yang sama. Syekh Mahmud Al-Kurdi. Ini ya bukan sayyid.
Imam Nabhani juga bukan sayyid. Tapi kenapa sampai mendapat maqam mahbubiyah, dicintai Nabi? Ya karena dia banyak membaca sholawat, khidmah kepada Nabi fil hadis, fil salat dan Nabi dan lain-lain. Kalau Syekh Al-Kurdi ini, Mahmud Al-Kurdi, kathiran makana yara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu mata arada ru'yatahu alaihi salatu wasallam ra'ah. Kapan saja beliau ingin mimpi Nabi, langsung bisa mimpi. Dan yang seperti ini tidak sedikit ya, tidak sedikit dalam arti kata dari zaman ke zaman. Dihitung dari tahun kalau sahabat ya jelas kalau sahabat ya. Yang paling dekat dengan Nabi siapa? Asyaratul Mubasysyarah bil Jannah. Nah, mulai zaman tabi'in sampai zaman kita ini ya sangat banyak. Kalau dihitung per zaman, saya tidak berani bilang sangat banyak. Kalau yang jaga Allah, wallahu alam, susah soalnya itu. Kalau yang mimpi ya, insyaallah sih masih banyak kalau ru'ya manamiyah. Karena itu, terutama bagi orang yang umurnya masih muda, syukur-syukur belum 40, masih 20, 30, udah mulai perbanyak sholawat ala Nabi yang istiqamah, yang kuat 1000, yang kuat 10.000, terus nanti dengan bertambah tahun kan sholawat ini sampai ke Nabi kan, terus kalau bertahun-tahun apalagi puluhan tahun tusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin Nabi alaihi salatu wassalam akan mencatat Anda fi diwanil mahbubin, di kelompok orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bis-shalah 'ala nabi, binashri shalah 'ala nabi, dengan banyak membaca hadis, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai ahlu baitihi, keluarga Nabi, dzurriyyatih, khidmah kepada ahlul bait, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khidmah kepada ad-din. Jadi dakwahnya itu diusahakan niatnya idkhalus surur ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering dengar Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih itu kalau sudah membahas dakwah pasti ada kata-kata begitu. Dengarkan aja di ceramah-ceramahnya itu. Idkhalus surur ala qalbi zainil wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatnya menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.